Selamat pagi menuju siang, saudara sekalian. Jawabnya bingung kan? Selamat pagi saudara sekalian. Puji Tuhan kita bisa kembali bersama untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah bersama-sama meninggikan nama Tuhan. Dan hati kita untuk siap untuk mendengarkan firman Tuhan saudara ya. Dan hari ini adalah minggu pertama di bulan Januari. Dan saya setelah berdoa mempersiapkan hati, saya pikir kira-kira mau membawa jemaat ini untuk apa ya, untuk mendengar apa ya. Lalu Tuhan itu memimpin saya untuk kepada 1 Korintus, saudara. Nah jadi kalau misalnya saudara rajin ibadah ke ICCC dan saudara betul-betul menyimak khotbah di hari Minggu, maka saudara secara pelan-pelan mendengar dan saudara akan selesai kitab 1 Korintus. Nah jadi saudara sekalian, jika saudara pada saat ini, saudara belum membaca Alkitab secara berurutan, ini adalah kesempatan bagi saudara untuk memulai dari 1 Korintus. Ya. Nah nanti kita akan lihat secara bersama-sama, minggu demi minggu kita akan melihat sebenarnya kitab Korintus ini kaya sekali dengan kebenaran firman Tuhan, menolong kita supaya kita bisa hidup semakin benar dan kita mengerti tujuan Tuhan bagi kehidupan kita. Nah saudara sekalian, pada hari ini kita akan membahas satu bagian, yaitu cukup pendek aja saudara, 3 ayat. Ya, jadi saya memberikan judul Foundation of the Faith, artinya fondasi iman. Nah cocok nih, kita baru pertama kali menginjak tahun 2026 di hari Minggu ini. Jadi adalah kesempatan bagi kita untuk memiliki satu fondasi yang jelas dari kitab Korintus. Jadi apa sih yang dimaksudkan oleh Paulus dari 3 ayat yang pertama di pasal pertama. Tetapi saudara sekalian, saya akan mengajak saudara untuk membawa saudara untuk mengenal kota Korintus. Sebenarnya apa sih yang terjadi di kitab Korintus itu? Saya pernah baca kitab Korintus, tapi saya belum memahami satu pemahaman yang cukup tentang kota ini. Nah saudara sekalian, kota Korintus itu sebenarnya mirip-mirip dengan kota Singapura, saudara. Siapa yang pernah ke Singapura? Oke. Saudara sekalian, tahukah saudara, Singapura itu pendapatan paling tertinggi itu didapat dari seaport yang ada di sekitarnya. Oleh sebab itu kalau misalnya saudara perhatikan di Google Maps atau di peta dunia saudara sekalian, sebenarnya letak negara Singapura itu sangat strategis. Jadi setiap orang yang harus melewati semenanjung itu, dia harus membayar upeti. Nah, kota Korintus saudara sekalian itu mirip dengan kota Singapura. Saudara bayangkan dulu belum ada alat-alat berat, dulu belum ada komputer, belum ada Instagram, saudara sekalian. Tetapi kota Korintus itu bisa ramai dan diminati oleh banyak orang-orang di Asia Kecil pada waktu itu. Dan kota Korintus ini adalah kota yang sangat ramai, sibuk, ya kota entertainment. Semuanya ada di situ, saudara sekalian. Ada cendol, ada nasi campur, ada bakso ada gerobak, ada nggak ya? Semuanya ada, saudara sekalian. Jadi orang kalau ke sana seneng. Jadi orang kalau pergi ke sana tuh tujuannya satu, saudara, untuk entertainment. Nah, saudara sekalian, selain kota ini sangat bagus dan indah, saudara, dan juga banyak orang-orang asing yang datang ke sana untuk berlibur, untuk berdagang dan lain sebagainya. Ternyata dari sisi kekristenan, kota ini orang-orangnya, jemaat di Korintus itu mengalami satu struggle yang cukup berat. Kenapa saudara sekalian? Ternyata di kota Korintus ini jemaat Kristennya itu paling banyak non-Yahudi. Ya saudara sekalian, jadi mereka ini adalah terdiri dari orang keturunan Roma dan keturunan Yunani dan penduduk asli dari kota Korintus tersebut. Nah saudara jangan lupa kota Korintus ini, mereka orang-orang di sana, mereka itu sudah terpengaruh oleh budaya Roma dan Yunani. Budaya Roma dan Yunani itu adalah budaya yang tidak mengenal Tuhan. Dan mereka itu sangat
kental dengan budaya filosofi. Makanya saudara kalau perhatikan, filsuf-filsuf yang terkenal pada zaman itu belajarnya itu adalah dari filsuf dari Yunani, saudara. Plato, Socrates, dan lain sebagainya, dan teman-temannya. Nah jadi, bayangkan orang yang tadinya belum percaya kepada Tuhan, mereka orang yang sangat pandai secara ilmu pengetahuan, tiba-tiba dia jadi pengikut Tuhan. Dan yang tadinya orang yang sangat pandai ini dan terhibur, terbawa, terinfeksi oleh budaya-budaya entertainment di kota Korintus, dan tiba-tiba mereka menjadi Kristen. Nah sama saudara sekalian seperti kita pada hari ini, saudara. Kita sekarang tinggal di Amerika, saudara sekalian ya. Dan sebenarnya mirip-mirip, saudara, kita mirip seperti di zaman Korintus. Kalau zaman Korintus banyak entertainment, kita di Amerika juga banyak entertainment, saudara sekalian. Nah, problem yang dihadapi oleh jemaat di Korintus adalah ini, saudara. Karena orang pinter, entertainment, ya mereka orang baru, orang Kristen baru, sehingga mereka tuh berusaha untuk menghidupi iman Kristen di kota yang pada waktu itu sangat kental dengan filosofi. Oke? Dan juga mereka harus berjuang mempertahankan iman mereka dari persaingan dan juga perpecahan di antara jemaat. Kenapa? Karena orang Kristen yang sangat pinter, mereka argue, saya yang paling benar. Oh enggak, saya yang paling benar. No, kamu buat itu salah, tidak bisa. Oh keuangan gereja harus begini. Oh tidak bisa, pokoknya program yang bagus. Semua jadi berantem, saudara sekalian. Nah makanya kenapa 1 Korintus ini ditulis adalah tujuannya untuk mendamaikan supaya gereja Tuhan itu tidak terjadi perpecahan. Dan juga ada problem imoralitas seksual, saudara sekalian, penyimpangan, ya penyimpangan seks. Dan juga ada penyembahan berhala yang merajalela di kota tersebut. Nah saudara sekalian, tadi di awal saya bilang, sebenarnya menjadi Kristen di Korintus itu sangat mirip dengan menjadi Kristen di Amerika pada abad ke-21. Yang gambar atas itu kota apa, saudara? Kalau yang bawah? New York ya, ada patung Liberty-nya, masa nggak tahu ya. Nah saudara sekalian, sebenarnya dua kota ini, sebenarnya saya pengen masukin Los Angeles sih ya, tapi nggak muat gambarnya, saudara ya. Ya udah dua aja lah. Saudara sekalian, Las Vegas itu terkenal dengan istilah apa, saudara? Depannya S. Sin City. Kenapa dibilang Sin City ya? Ada yang tahu, saudara? Nah, saudara sekalian, saya adakan riset sedikit. Jadi kenapa Las Vegas itu dibilang Sin City? Karena julukan terkenal yang mencerminkan, wah nggak suka nih. Jadi julukan terkenal yang mencerminkan sejarah kasino, saudara. Saudara tahu sejarah dari Las Vegas itu tadi awal itu padang gurun. Lalu menjadi kota yang megah sekali. Lalu kehidupan malam dan segala hiburannya. Dan juga New York. New York itu terkenal, ikoniknya itu adalah salah satunya adalah patung Liberty. Saudara sekalian, patung Liberty itu sebenarnya lambang mewakili kebebasan. Oke, demokrasi. Dan juga menjadi simbol pengharapan untuk menyambut para imigran atau orang yang mencari impian Amerika bisa terjadi dalam kehidupan mereka. Nah saudara sekalian, sebenarnya waktu kita belajar 1 Korintus ini, itu sama dan sangat relevan bagi kehidupan kita yang hidup di kota Amerika saat ini. Kita terbawa dan terpengaruhi oleh budaya-budaya di Amerika, saudara sekalian, dan kita saat ini mau belajar nih, sama seperti Korintus pada waktu itu membaca surat dari Rasul Paulus dan mereka belajar bagaimana memiliki iman yang benar di dalam Tuhan. Nah saudara sekalian, tujuan dari surat 1 Korintus itu sangat simpel tujuannya, yaitu untuk menyucikan gereja dari perpecahan dan tindakan immoral, ya tindakan moral yang tidak baik. Lalu gereja di Korintus itu didirikan oleh Paulus pada perjalanan misionarisnya yang kedua. Jadi pada waktu perjalanan misionaris kedua, Rasul Paulus itu pernah tinggal di Korintus itu 18 bulan. Jadi sedikit enggak jemaat di Korintus udah mengenal siapa itu Rasul Paulus. Dan saudara, yang menyedihkannya adalah jemaat yang sudah didirikan oleh Rasul Paulus
Setelah ditinggal, ternyata jemaat ini terinfeksi dengan kejahatan di sekeliling kota. Terbawa oleh pengaruh di sekeliling kota. Nah saudara sekalian, hari ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Jadi sedikit enggak saudara sudah tahu latar belakang kota ini dan apa yang akan kita bicarakan sepanjang tahun ini. Jadi saudara sudah punya gambaran tentang kota Korintus ya. Nah mari kita baca firman Tuhan saudara dari 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 3. Kalau misalnya saudara punya Alkitab ataupun pembacaan Alkitab yang ada di HP saudara, saudara jangan scroll atau jangan pindahkan kemana-mana karena kita akan kembali lagi di pembacaan yang akan kita baca. Oke, 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 3. Yang pertama yuk kita baca sama-sama karena cuma 3 ayat. 1, 2, 3. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi dan Sostenes saudara kita, kepada jemaat yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat. Nama Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Saudara sekalian, di sini saya memberikan warna kuning itu ada 3 kata saudara. 2 diantaranya mirip, sama, satunya beda. Yaitu kata dipanggil, dikuduskan. Lalu kuning yang ketiga itu dipanggil. Nah kita akan melihat lebih dalam tentang maksud apa dari Rasul Paulus menuliskan kitab ini. Apa hubungannya fondasi iman dengan dipanggil dan dikuduskan? Oke? Nah saudara sekalian, pembahasan kita kalau misalnya kita perhatikan ini adalah cukup simple, yaitu kita hanya membahas 3 hal. Yang pertama di pasal 1 kita akan bahas tentang sebenarnya ayat ini membicarakan di pasal ayat 1 itu membicarakan tentang Rasul Paulus dan Sostenes itu dipanggil untuk bersama melayani Tuhan. Lalu pasal kedua itu bicara tentang dikuduskan dan dipanggil. Lalu yang ketiga saudara sekalian itu adalah dipanggil untuk menghidupi anugerah dan damai sejahtera Tuhan. Nah saudara kita akan membahas ini pelan-pelan dan kita sama-sama berdoa ya dalam hati. Semoga apa yang kita dengarkan ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Nah saudara sekalian yang pertama saudara, yaitu dipanggil. Saudara pengertian dipanggil itu apa sih saudara sekalian? Saudara sekalian, bahasa Yunani, salah satu grammarnya, itu ada yang disebut dengan divine, passive. Jadi ada kata yang bentuknya pasif, tapi di belakang kata itu sebenarnya ada perbuatan Tuhan yang tidak ditulis. Sehingga ketika orang membaca, khususnya orang-orang Yunani membaca grammar ini, mereka udah tahu bahwa kata ini adalah semuanya, utamanya, aktornya adalah Tuhan itu sendiri. Nah jadi saudara sekalian, kalau misalnya saudara perhatikan kata yang saya kuningkan tadi di awal, di pembacaan kita itu ada kata dipanggil, dikuduskan, dipanggil itu menggunakan divine passive. Jadi saudara sekalian, waktu kita dipanggil untuk menjadi anak Tuhan, waktu kita dipanggil untuk jadi pelayan Tuhan, itu sebenarnya adalah mutlak pekerjaan Tuhan dan respons dari manusia. Nah saudara sekalian, tetapi kenapa ya kita waktu dipanggil sama Tuhan, tetapi kita tidak merespons saudara. Saudara sekalian pernah satu kali minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu saudara, kita habis ibadah kan rame ya. Wah semua pada ngobrol apa segala macam. Lalu saya memanggil salah satu orang. Saya panggil, A gitu. A sini A gitu ya. Bukan namanya AA ya. A saya bilang gitu. Tapi orang ini tidak mendengar. Kenapa? Karena keributan di sekitarnya saudara sekalian. Jadi panggilan saya itu tidak jelas didengar sama dia karena keributan yang ada di sekitarnya. Distraction yang ada di sekitarnya. Saudara sekalian, kenapa kita itu tidak bisa mendengar suara Tuhan, panggilan Tuhan dengan jelas?
Karena sebenarnya di hati kita, di pikiran kita itu banyak distraction. Di hati kita, di pikiran kita itu banyak gangguan yang membuat kita tidak mendengar suara Tuhan itu dengan jelas. Nah saudara sekalian, ketika kita dipanggil oleh Tuhan, caranya gimana? Waktu kita dipanggil oleh Tuhan, caranya bukan seperti pada zaman-zaman dahulu Tuhan langsung bersuara kepada jemaat, kepada rasul atau kepada nabi, tetapi kita punya firman Tuhan, saudara. Kenapa waktu kita membaca firman Tuhan, kita itu gampang setelah baca lupa semua. Karena di otak kita, di hati kita itu banyak distraction. Sehingga waktu kita baca satu firman Tuhan, kita itu kurang menangkap maksud panggilan Tuhan dalam hidup kita. Saya kasih contoh saudara sekalian. Matius 5 ayat 4. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Kata dihibur itu divine passive. Artinya orang yang mengalami satu duka cita, orang Kristen yang dipanggil untuk mengalami duka cita pasti dihibur oleh Tuhan, saudara sekalian. Kalau misalnya saudara merenungkan satu ayat ini saja, saudara akan mengerti panggilan Tuhan. Apa panggilan Tuhan? Saudara itu akan mengalami satu duka cita. Pasti di dalam kehidupan kita mengalami duka cita. Dan tetapi ingat, ada berkat yang mengikutinya, yaitu kita akan dihibur oleh Tuhan. Nah, kita lanjut saudara sekalian ya. Jadi setiap kita sebenarnya itu ada suara Tuhan, kita dipanggil oleh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Jadi saudara sekalian, waktu kita berdoa, kita merenungkan kebenaran firman kita, setiap hari itu banyak sekali dikirim oleh teman-teman kita di grup tentang firman Tuhan yang harus kita baca. Kalau misalnya saudara serius, saudara mendengar firman Tuhan, maka saudara akan jelas panggilan Tuhan bagi saya untuk hari ini apa. Makanya saudara jangan bolos baca firman. Kenapa? Kalau saudara bolos baca firman, satu hari saja, maka saudara itu sudah melewati panggilan Tuhan satu hari itu. Nah, kita lanjut saudara ya di 1 Korintus 1 ini ya. Nah saudara sekalian, jadi kita mendengar bahwa dipanggil bersama untuk melayani. Di sini kalau misalnya saudara perhatikan, ini ada dua orang. Pertama Paulus, yang kedua Sosthenes. Ya, bukan Sosthenes ya, Sosthenes. Nah saudara sekalian, waktu Paulus dipanggil menjadi seorang rasul, di Galatia 1 ayat 16, itu jelas Paulus mengatakan, dia sudah tahu tentang panggilannya. Panggilan dia adalah memberitakan firman kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Khususnya kepada orang-orang yang dari bangsa Yunani dan bangsa Romawi. Nah saudara sekalian, ingat kalau kita dekat sama Tuhan, kita itu bisa jelas sekali dengar panggilan Tuhan. Saudara ini kalau saya berhenti sebentar, saya panggil salah satu nama dari kalian, pasti saudara bisa tahu saya yang memanggil. Kenapa? Karena kita itu tenang mendengarkan suara saya. Tetapi coba rame, wah semua mulai pada ribut, kita tidak akan bisa mendengar. Nah jadi Paulus itu mendengar dengan jelas panggilan Tuhan. Waktu dia sudah mendengar dengan jelas panggilan Tuhan, dia taat untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Nah saudara sekalian, siapa ini Sosthenes? Kalau misalnya saudara lihat, di Kisah Para Rasul 18 ayat 7 saudara sekalian, ternyata si Sosthenes ini adalah seorang pemimpin sinagoge di Korintus. Sinagoge itu adalah tempat ibadah orang-orang Yahudi. Dan ketika dia diberitakan, mendengar berita firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus, ketika Rasul Paulus tinggal 18 bulan di Korintus, dia bertobat. Dia ngerti nih, oh ternyata saya harus menjadi pengikut Tuhan. Nah waktu si Sosthenes akhirnya bertobat dan menjadi pengikut Tuhan, akhirnya Rasul Paulus dan Sosthenes ini menjadi rekan sepelayanan. Nah makanya di awal surat ini, yang disampaikan kepada jemaat Korintus, waktu jemaat Korintus membaca, oh saya kenal Rasul Paulus, oh Sosthenes saya tahu. Nah jadi sebenarnya surat yang disampaikan ini adalah tujuannya apa? Untuk menyatukan jemaat. Karena setiap panggilan Tuhan itu tujuannya untuk menyatukan jemaat Tuhan.
Sostenes bertobat dari seorang pemimpin bangsa Yahudi di sinagoge. Dan Paulus juga bertobat dari pengaruh orang Farisi pada waktu itu. Dan dua-duanya ini bertobat dan bekerja sama melayani untuk menjadi pengikut Tuhan yang setia. Nah saudara sekalian, sekarang saya mau tanya sama saudara ya. Sekarang jabatan rasul itu masih ada nggak? Jabatan rasul masih ada nggak? Saudara sekalian, ketika seseorang menjadi rasul, itu harus ada kualifikasinya. Yang pertama, satu, seorang rasul itu dipilih langsung oleh Tuhan. Yang kedua, dia itu harus menjadi saksi mata fisik kebangkitan Kristus. Lalu yang ketiga, saudara, dia menerima wahyu langsung dari Tuhan Yesus Kristus. Dan selanjutnya, seorang rasul itu adalah seseorang yang meletakkan dasar ajaran gereja yang pertama. Nah, menurut saudara ada nggak rasul zaman sekarang kalau melihatnya dari kualifikasi ini, saudara? Nah, saudara sekalian, dewasa ini banyak pendeta yang mengaku rasul, saudara ya. Jadi saudara jangan tertipu, karena sebenarnya jabatan rasul itu sudah tidak ada. Tetapi fungsinya ada. Bedakan ya, jabatan tidak ada lagi karena Alkitab itu sudah selesai. Jadi untuk mendengarkan firman Tuhan tidak perlu orang lain untuk mendengar suara Tuhan dan mengatakan kepada jemaat. Kenapa? Karena Alkitab sudah selesai. Jadi seharusnya seorang pendeta atau seorang hamba Tuhan menyampaikan isi firman Tuhan ya dari Alkitab itu sendiri. Nah jadi sudah selesai, jabatan rasul itu tidak selesai. Tetapi fungsinya, apa yang dikerjakan oleh seorang hamba Tuhan itu mirip dengan rasul. Rasul itu ngapain? Memberitakan firman Tuhan, melakukan church planter, mengunjungi jemaat, membangun jemaat. Pekerjaannya, fungsinya itu tetap ada. Nah saudara sekalian, di ayat pertama ini sebenarnya mengajak kita bahwa kita itu dipanggil oleh Tuhan bersama untuk melayani Tuhan. Ingat saudara sekalian, melayani itu bukan sesuatu opsional. Ayo ngomong sama-sama, melayani bukan opsional. Pelayanan itu adalah panggilan saudara sekalian. Sama seperti Paulus dipanggil, sama seperti Sostenes dipanggil, dan mereka itu adalah bersama-sama untuk melayani Tuhan. Nah saudara sekalian, Tuhan memanggil kita untuk melayani bersama sebagai wujud dan kasih syukur kita kepada Tuhan. Karena kita sudah menerima anugerah Tuhan, keselamatan dari Tuhan, sehingga ini adalah satu kesempatan emas di mana kita melayani Tuhan. Selain itu saudara sekalian, kita juga menggunakan karunia yang diberikan untuk pekerjaan baiknya. Nah saudara sekalian, pasal 1 kita sudah ngerti nih, ternyata kita dipanggil bersama untuk melayani. Jadi ingat saudara sekalian, saudara yang sudah bertobat, saudara yang sudah terima Tuhan Yesus, saudara yang sudah baca Alkitab rajin, saudara yang sudah beribadah, tetapi saudara yang belum melayani, cepat-cepat daftar untuk pelayanan. Ya, nanti ada tampilannya nggak? Sam, yang mau melayani konteks siapa gitu ada nggak? Nggak usah ditampilkan, ada nggak? Ada ya? Oke, nanti ditampilkan ya. Nah saudara sekalian yang kedua, saudara di ayat yang kedua itu tadi muncul kata dikuduskan dan dipanggil. Ya. Jadi saudara sekalian di ayat kedua ini khusus tentang membahas kita tuh dikuduskan dan dipanggil itu sebenarnya untuk tujuan Allah. Bukan untuk tujuan pribadi kita. Jadi waktu kita berjemaat, waktu kita bercommunity di gereja Tuhan, kita itu tidak melakukan ambisi sesuai dengan ambisi dan agenda pribadi kita. Tetapi kita tuh dipanggil untuk tujuan Allah. Tujuan Allah itu apa? Membangun jemaat Tuhan dari perpecahan dan tidak melakukan pengaruh dosa dunia. Nah jadi saudara sekalian, jelas panggilan gereja itu adalah membangun jemaat supaya mereka tetap bersatu hati di dalam gereja Tuhan dan mereka itu hidup kudus. Saudara sekalian, kata dikuduskan, kalau misalnya saudara perhatikan tadi di ayat yang kedua, itu ada kata dikuduskan dan menjadi orang kudus.
Dikuduskan, outputnya adalah saudara menjadi orang kudus. Sekarang saya mau tanya ya, orang di Korintus itu berdosa nggak sih saudara? Berdosa nggak? Tetapi kenapa Rasul Paulus bilang mereka orang-orang kudus? Kan orang kudus kan? Kudus kan harusnya 100% suci, nggak melakukan dosa, bukan? Nah saudara sekalian, kata dikuduskan dan menjadi orang-orang kudus, ini merupakan satu proses dan hasil ini adalah outputnya, hasilnya. Saudara, waktu kita menjadi orang Kristen, ketika saudara sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, saudara bertobat mengaku dosa, minta ampun sama Tuhan, saudara berlutut dan betul-betul sungguh-sungguh memberikan hatimu kepada Tuhan, di saat itu adalah momen saudara dikuduskan dan dibersihkan oleh Tuhan. Saudara menjadi kudus. Tetapi saudara harus tahu, waktu saudara di titik saudara bertobat dan saudara harus menjalani dunia ini, saudara itu terus digoda dan dipengaruhi oleh kejahatan dunia ini. Sehingga saudara struggle nih dalam saudara menghidupi dan bertarung melawan kejahatan dunia. Dalam proses itu saudara disebut dengan dikuduskan. Karena saudara struggling. Mencuri boleh nggak? Nyontek boleh nggak? Ya, terusnya berbohong boleh nggak? Menjahati orang boleh nggak? Nah itu saudara struggle dalam proses pengudusan. Tetapi saudara ingat, saudara itu juga adalah orang-orang kudus. Kenapa? Karena di awal tadi saudara itu sudah dikuduskan oleh Yesus Kristus. Jadi identitas saudara menjadi orang-orang kudus itu melekat karena saudara di dalam Yesus Kristus. Nah saudara sekalian, kata dikuduskan itu artinya ada dua. Satu, dipisahkan. Yang kedua adalah dibersihkan. Nah kalau kata dipisahkan ini wanita paling jago. Ya, sekarang saya tanya saudara sekalian. Wanita khususnya ya kalau pria juga boleh lah kalau mau jawab. Sekarang saya mau tanya, udah siap wanita? Oke, sekarang saudari wanita, ya, siapa yang punya tas branded di rumahnya? Nggak usah angkat tangan, angkat hati aja ya, angkat hati saja. Nah sekarang saya tanya, pertanyaan kedua, di rumah ada kantong kresek nggak? Kantong kresek itu recycle bag. Ada saudara sekalian, do you have any recycle bag in your home? Of course you do. Ya, setiap kita pasti ada kan, orang Indonesia senang kumpulin kresek kan, gulung, di recycle lagi kan untuk apalah macam-macam. Sekarang saya mau tanya, saudara punya 2 tas ini. Saudara waktu menyimpan kantong kresek, saudara simpannya di mana? Sembarang aja kan, sepodoting kan, pokoknya saya taruh aja di mana. Tetapi kalau saudara punya tas branded, saudara taruh di mana? If you have a branded purse, where do you put? Of course, you put in your closet. Saudara sayang sama tas itu bukan? Kalau kemana-mana saudara bawa bukan? Tujuannya adalah menjadi milik kesayangan saudara. Sama saudara sekalian, waktu kita dikuduskan oleh Tuhan, waktu kita dipanggil oleh Tuhan, saudara itu menjadi milik kesayangan Tuhan. Tuhan itu sayang sekali sama saudara, sampai Tuhan itu taruh diri kita di hati Dia. Karena kita itu adalah dikuduskan, dipisahkan, dan kita itu dibersihkan oleh Tuhan. Nah saudara, ingat, dipanggil, dikuduskan, itu artinya adalah kita menjadi milik yang berharga bagi Allah. Identitas orang kudus itu melekat pada kita karena Kristus, bukan karena kehebatan kita, karena Kristus. Karena kita di dalam Yesus Kristus, bukan karena dari saudara dari gereja mana, pengikut pendeta apa, wah saya ikut pendeta A, saya hidupnya lebih kudus. Bukan saudara, ingat saudara itu menjadi kudus karena saudara ada di dalam Kristus. Dan ini adalah fondasi identitas kita di tengah jemaat Tuhan. Nah jadi ingat saudara sekalian, kenapa Rasul Paulus itu mengingatkan semua jemaat di kota Korintus dengan tujuan, ingat loh, kalian ini adalah orang-orang yang dipilih, dipisahkan,
dibersihkan menjadi satu komunitas Tuhan untuk membangun pekerjaan Tuhan dan untuk hidup semakin benar di hadapan Tuhan. Nah saudara sekalian, setelah saya membaca artikel ini saya baru tahu ada harga mobil yang bisa membeli 3 rumah di Amerika. Nah saudara, ini ceritanya menarik. Lihatnya dari sebelah kiri dulu ya, yang jelek dulu saudara sekalian ya. Saudara, ada salah satu dokter, dia hidup di zaman Hitler, ya. Jadi beliau ini ceritanya di Inggris, ya. Ini kisah nyata. Nama dokter itu adalah Harold Carr, ya. Kalau saudara Google ketemu namanya. Nah, saudara sekalian, beliau ini membeli satu mobil pada tahun 1955. Ada yang lahir 1955? Oke. Dia membeli mobil ini tahun 1955 dan kemudian waktu dia memakainya sebentar aja saudara. Pakai sebentar 2 tahun terusnya taruh di bagasi. Sampai tahun 2017 di garasi terus. Istrinya kagak tahu ini mobil jenis apa, anak-anaknya juga tidak tahu ini jenis mobil apa saudara sekalian. Lalu ketika dia meninggal 2017, mulailah anak-anaknya mengkutak-kutik hasil penyimpanan dari bapaknya. Ya. Lalu ketemulah mobil ini. Si anaknya tidak tahu, ini kan kayak mobil rongsokan saudara sekalian. Oke. Lalu di tahun 2017 setelah dia berbicara sama anak-anaknya ini berbicara kepada seorang expert mobil, akhirnya diketahuilah bahwa ini adalah salah satu mobil langka di dunia. Jenis Bugatti Type 57S. Saudara tahu harganya di US dollar? 4 million US dollar. Mobilnya udah laku. Nah saudara sekalian ingat, ketika saudara dipilih dan menjadi milik Allah yang berharga, saudara itu sudah dikuduskan. Seperti mobil ini saudara. Jadi yang menjadi identitas saudara itu bukan debu yang ada di dalam hidupmu, tetapi Yesus Kristus. Jadi sejelek apapun, enggak jelek lah ya, pokoknya apapun yang kamu lakukan, kamu pernah melakukan dosa, tetapi ingat kamu tuh milik Kristus. Dan Kristus itu terus mengajak saudara untuk hidup kudus supaya saudara bertobat dan saudara memiliki hidup yang baru. Kenapa? Karena nilai saudara itu tidak bisa dibandingkan dengan apapun di mata Tuhan. Karena engkau adalah milik yang berharga. Nah saudara sekalian, dikuduskan dan dipilih untuk menjadi milik Allah yang berharga, ingat bahwa semua anggota gereja, yaitu kita semua saudara, yang dipisahkan oleh Allah untuk pelayanannya. Sama seperti para imam dan bejana Israel telah dipisahkan atau dikuduskan untuk pelayanan Allah di bait suci. Nah ingat saudara sekalian, fondasi iman kita dipanggil, dipilih, dikuduskan oleh Tuhan untuk melayani Tuhan secara bersama-sama. Amin. Nah jadi 2026 ini merupakan satu fondasi iman kita. Ingat, yuk kita sama-sama membangun pekerjaan Tuhan. Bukan pekerjaan pendeta bun, bukan pekerjaan majelis saudara sekalian, tetapi pekerjaan Tuhan. Nah saudara, yang ketiga itu adalah begini saudara. Dipanggil untuk menghidupi anugerah dan damai sejahtera Tuhan. Maksudnya apa saudara ya? Kita tadi membaca di dalam ayat yang ketiga, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kita sering mendengar kata kasih karunia, kita sering mendengar kata anugerah, kita suka mendengar kata damai sejahtera, kita suka mendengar kata shalom, tapi maksudnya apa sih anugerah? Apa sih maksudnya kasih karunia? Apa sih maksudnya damai sejahtera? Dan apa hubungannya dengan fondasi iman? Nah saudara sekalian, ketika Paulus menuliskan di ayat yang ketiga ini, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Artinya apa saudara? Ingat bahwa yang menyertai hidup kamu itu bukan kehebatanmu. Yang menyertai kamu itu bukan perbuatan baik kamu. Yang menyertai kamu bukan kekayaan kamu. Yang menyertai kamu bukan title kamu, tetapi adalah anugerah dan damai sejahtera Tuhan. Saudara sekalian, anugerah Tuhan itu apa saudara? Anugerah itu adalah sesuatu hal yang seharusnya kita tidak layak terima,
Tapi itu diberikan sama kita. Seharusnya kita ini yang berdosa, kita ini tidak layak untuk menerima keselamatan dari Tuhan. Kita yang berdosa, kita yang kotor ini, saudara sekalian, kita yang sudah melakukan hal-hal yang tidak benar di mata Tuhan, seharusnya kita itu tidak layak untuk mendapatkan anugerah dan keselamatan Tuhan. Tapi anyway, Tuhan begitu cinta sama kita, sayang sama kita, saudara dan saya dipilih, dipisahkan, dan kita bisa mendapatkan keselamatan itu. Jadi saudara sekalian, waktu kita menerima anugerah dari Tuhan, maka itu harus menjadi fondasi iman kita menjalani 2026. Sehingga dalam kehidupan kita, kita terus selaras dengan kehendak dan pekerjaan Tuhan dan apa yang Tuhan inginkan. Nah saudara sekalian, ada satu orang anak, saudara, di dalam satu keluarga, dia itu baru saja dimarahin sama papanya, saudara. Oke, sudah dimarahin, terusnya kemudian dia berjanji, berkomitmen tidak akan melakukan hal yang sama. Lalu berjalan nih 1, 2, 3 hari, dan kemudian anaknya itu melakukan hal yang sama lagi. Sampai begitu terus berkelanjutan, saudara. Ternyata si anak ini telah menyalahgunakan dan memanipulasi cinta dari papanya. Anak kayak gini kira-kira mau diapain, saudara? Hah? Abusive love. Nah saudara sekalian, kita sebagai anak Tuhan, kita jangan mengabuse anugerah Tuhan. Ingat saudara, anugerah Tuhan itu adalah fondasi. Bukan sebagai alat untuk izin kita melakukan dosa pasti diampuni. Jangan terbalik ya cara pikirnya saudara sekalian. Ingat, anugerah Tuhan itu adalah sebagai satu jalan di mana saudara seharusnya memakai berkat Tuhan ini untuk mengenal Tuhan lebih dekat. Bukan artinya saudara memakai anugerah ini sebagai license untuk berbuat dosa pasti diampuni. Saudara harus berpikir yang lebih baik saudara sekalian. Kenapa? Karena anugerah Tuhan itu mencakup bagaimana kita harus bisa mendekat sama Tuhan. Tuhan sudah membuka hatinya, Tuhan sudah membuka hidupnya untuk kita supaya kita bisa masuk dan tenggelam di dalam kasih Tuhan. Saudara, mari kita bersama-sama memakai kesempatan ini. Supaya apa? Supaya waktu kita berjalan menjalani 2026 ini kita menjadi orang yang baru di dalam Tuhan. Kita semakin kaya untuk mendengar dan kita semakin mengerti anugerah Tuhan. Bagaimana caranya saudara supaya kita bisa menerapkan anugerah Tuhan? Gampang saudara sekalian. Kalau misalnya hari ini saudara ditegur dan saudara mendengar suara Tuhan berbicara dalam hati dan pikiranmu, taat. Jangan tunda saudara. Lakukan firman Tuhan, jangan ditunda. Lalu yang kedua, damai sejahtera. Ya, damai sejahtera yaitu kehadiran Allah yang tak tergoyahkan. Nah kadang-kadang kita suka mengartikan damai itu adalah tidak adanya masalah. Ya benar juga sih saudara sekalian ya. Dan kita juga suka mengartikan damai itu tidak adanya perang. Tetapi kalau misalnya kita belajar firman Tuhan, kita rajin baca firman Tuhan, saudara akan paham satu hal, arti damai sejahtera ini. Oh ternyata damai ini maksudnya adalah kehadiran Allah yang tidak tergoyahkan dalam hidup kita. Saudara bayangkan, seperti seorang anak kecil yang dia takut berjalan di dalam kegelapan, tetapi dia panggil papanya, "Pa, saya takut lewat jalan itu, temani saya." Lalu papanya yang badannya gede, dia datang dan dia menemani anaknya. Saya mau tanya, gelapnya hilang nggak? Enggak saudara. Tetapi anak itu menjadi sangat berani karena di sampingnya itu ada papanya yang badannya besar yang tidak tergoyahkan, yang akan pasti melindungi dia. Nah saudara sekalian, the peace of God artinya adalah apa? Artinya kehadiran Allah di dalam hidup kamu itu sangat besar kuasanya. Sehingga ketika kita datang dan melewati 2026 ini, maka kehidupan kita itu bersama dengan Tuhan, maka kita tidak akan mengalami satu ketakutan dan kita akan mengalami satu ketenangan yang sangat luar biasa bersama dengan Tuhan. Nah, jadi saudara sekalian, fondasi iman
Yang pertama, saudara dipilih supaya saudara bisa melayani bersama-sama. Yang kedua, fondasi iman, saudara dipilih, dikuduskan karena saudara melakukan tujuan Tuhan dan juga saudara adalah milik Tuhan yang sangat berharga. Yang ketiga, fondasi iman adalah saudara dipanggil untuk menghidupi anugerah dan damai sejahtera Tuhan. Nah, yang terakhir saudara. Saudara, di Jepang itu ada satu istilah namanya kintsugi. Ya, kintsugi. Nah, saudara sekalian, kintsugi ini adalah seni dari negara Jepang untuk memperbaiki keramik-keramik yang retak. Tetapi cara memperbaikinya ini sangat butuh keahlian yang sangat khusus. Kenapa? Karena waktu dia berusaha ingin menempel keretakan ataupun barang-barang keramik yang pecah, maka dia menyambungnya itu dengan satu lapisan pernis yang terdiri dari emas, dari perak, dan logam pilihan, saudara. Jadi ketika seseorang melakukan kintsugi ini, saudara, maka orang yang ahli maka akan menjadikan keramik yang rusak dan jelek itu menjadi barang yang sangat bagus. Nah, saudara sekalian, gambar yang saudara lihat itu adalah hasil dari keahlian yang sangat tinggi dari seorang kintsugi dan waktu yang lama untuk menyambung dan melapisi setiap retakannya dengan sempurna. Saudara lihat kintsugi, hasil kintsugi keramik yang di depan ini harganya berapa, saudara? Ini harganya adalah 23.000 US dollar. Ada yang mau beli? Saya nggak kasih tahu tokonya ya, nanti pada beli lagi. Nah, saudara sekalian, sama seperti diri kita. Diri kita itu udah terpecah-pecah, saudara sekalian. Hidup kita itu sudah tidak sempurna. Hidup kita ini sudah hancur-hancuran, saudara sekalian. Tetapi saudara, ketika Tuhan yang akan memperbaiki kita dengan lapisan darahnya, dengan tubuhnya, maka saudara itu akan menjadi milik Tuhan yang sangat mahal. Saudara akan dipakai oleh Tuhan dan kita akan menjadi alat yang dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Nah, saudara sekalian, ada waktu di mana kita akan diam sebentar. Mari kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan dan kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, this is the first Sunday that I gonna commit it with you, to you. Silakan saudara berdoa kepada Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta selamanya. Saudara, mari kita taruh tangan kiri kita di dada dan tangan kanan kita angkat kepada Tuhan. Mari kita katakan kepada Tuhan, Lord, this is our commitment. Saya ingin diubah oleh Tuhan dan saya ingin dipakai oleh Tuhan untuk menjadi bejana-Mu. Karena aku sadar bahwa aku telah dipilih oleh Tuhan karena anugerah-Mu. Dan aku sudah disucikan oleh karena Tuhan cinta sekali sama saya. Saya berjanji saya tidak akan melakukan dosa. Saya berjanji saya akan berjalan dalam kehidupan yang lebih baik. Dan saya mau untuk melakukan dan taat kepada perintah-Mu. Mari saudara kita nyanyikan sekali Yesus, selamanya Yesus. Mari kita bangkit berdiri sama-sama.
selamanya. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Kami sudah mendengar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini tidak stop di hari ini, tetapi biarlah itu bekerja, mengubah hati kami, mendorong hati kami, sehingga kami tidak lagi menjadi orang yang lama, yang melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, tetapi biarlah kami terus dipakai oleh Tuhan, dikuduskan oleh Tuhan menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, Kau sudah melihat hati yang setiap pribadi yang sudah mengangkat tangan kepada Tuhan. Mari Tuhan, inilah kami. Kami adalah orang yang biasa, kami adalah orang yang berdosa, tetapi ketika kami disentuh oleh Tuhan, kami dipakai oleh Tuhan, kami diikat oleh Tuhan, maka kami akan menjadi orang yang luar biasa. Karena kami tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus.